Oke guys, ketemu lagi nih sama si Neng di channelnya si Neng Ale Gusti, serem pisan. Oke guys, nih kali ini si Neng mau ngebahas tentang hal-hal mistis atau horor ya guys ya. Nah di kesempatan kali ini juga si Neng mau ngebahas tentang sejarah munculnya setan yang ada di Indonesia alias hantu ya guys yang ada di Indonesia. Wah seperti apa kan? Kita tonton aja sampai beres ya guys. Yang pertama yang kita bahas yaitu pocong. Nah, sebagian besar nih orang Indonesia sudah tidak asing lagi dan sudah familiar ya dengan kata pocong atau hantu pocong ini. Pocong ini identiknya yaitu karena seseorang yang sudah meninggal. Akibatnya itu kenapa hantunya merupai pocong? Konon katanya seseorang yang sudah meninggal lalu tali ikatnya itu alias yang di atasnya itu tidak terbuka atau lupa atau gimana. Nah, jadilah gentayangan berupa pocong. Jadi kalau misalkan ketemu pocong, nah itu arwah yang gentayangan pengen dibukain talinya. Menurut mitos seperti itu. Oke guys, nih yang kedua yaitu kuntilanak. Kuntilanak ini identiknya secara kamus besar disebut dengan hantu wanita berjenis kelamin wanita. Karena apa nih guys? Karena konon katanya juga nih sebagian besar itu kalau misalkan seseorang meninggal, wanita itu meninggal dengan keadaan hamil lalu meninggal gitu. Nah, disebutlah hantunya itu menjelma sebagai kuntilanak karena kuntilanak ini katanya suka mencari, arwahnya itu penasaran pengen mencari seseorang anak. Jadi kalau misalkan ada kuntilanak itu kalau gentayangan arwahnya penasaran pengen mencari seorang anak gitu guys. Dan berwujudnya itu perempuan berbaju putih, rambutnya panjang, dan identiknya itu juga diasosiasikan di pohon-pohon beringin atau pohon-pohon besar gitu guys. Nah yang ketiga guys, hantu genderuwo. Nih asal-usul genderuwo ini berasal dari bahasa Kawi yang namanya itu Gandarwa. Nah genderuwo ini juga nih dulunya berasal dari legenda kuno Persia guys. Hantu genderuwo ini juga nih banyak dipahami oleh masyarakat berjenis kelamin pria nih genderuwo itu ya guys ya. Nah hantu genderuwo ini biasanya berwujudnya seram guys. Hantu genderuwo ini juga guys di dalam masyarakat Jawa nih biasanya munculnya itu di hari sore menjelang petang ya guys ya. Nih ciri-ciri genderuwo ini tinggi, badannya itu berwajah seram nih guys ya. Nah biasanya hantu genderuwo ini juga sukanya sama perempuan. Jadi kalau misalkan muncul genderuwo pasti yang dicari itu perempuannya guys. Oke guys, nah yang berikutnya yaitu tuyul. Tuyul ini adalah makhluk halus yang bertubuh kecil seperti anak kecil dan berkepala pelontos. Nah, tuyul ini juga nih guys, menurut nenek moyangnya adalah hasil dari bayi yang keguguran atau janin yang keguguran yang berubah menjadi tuyul. Tuyul dalam kepercayaan orang Jawa biasanya sebagai pesugihan ya guys ya. Jadi kalau misalkan pengen cepat kaya atau pengen sesuatu dengan cepat mudah, nah biasanya suka memelihara tuyul guys. Jadi kalau misalkan pengen cepat kaya, nah peliharalah tuyul itu. Nah untuk yang kelima yaitu suster ngesot guys. Sejarahnya suster ngesot ini berjenis kelamin perempuan. Nah cerita-cerita banyak dua versi nih guys ya. Cerita yang pertama kenapa
dikatakan hantu suster ngesot. Katanya sih seorang suster yang meninggal di salah satu rumah sakit di daerah Jakarta. Nah, seorang wanita ini ya, seorang suster ini dulunya itu diperkosa oleh seorang dokter. Nah, kakinya itu dimutilasi dan dikuburlah di laboratorium gitu ceritanya, dan bergentayanganlah penasaran arwahnya yang berubah wujud seperti suster yang lagi ngesot, guys. Versi yang kedua yaitu seorang wanita yang tinggal di panti jompo ya guys ya. Nah, si gadis ini balas dendam ya. Jadi semua orang-orang yang di panti jompo itu dibantai oleh seorang wanita itu. Nah, warga semua yang ada di sekitarnya geram dan ngamuk ya ke seorang wanita itu, dan lalu dihakimilah atau disiksa terutama bagian kakinya, sehingga kakinya itu hancur dan tidak bisa berjalan, dan sampai meninggallah seorang wanita itu. Dan hantunya itu menyerupai suster ngesot. Oke guys, nah jadi guys di rumah nih boleh versi yang mana, mau yang ke-1 mau kedua gitu guys. Yang ke-6 yaitu hantu kuyang. Nih hantu kuyang ini legendanya itu seorang manusia yang berubah wujud menjadi penghisap darah seperti vampir ya guys, atau Dracula. Nah, tapi posturnya itu kepalanya aja dan ususnya secara berantakan aja gitu. Nah, kuyang ini biasanya suka menghisap darah ibu yang baru saja melahirkan atau seorang bayi, guys. Jadi biasanya nih guys, bagi ibu yang sudah melahirkan selalu dikasih jimat atau mantra bagi orang-orang terdahulu atau orang yang mempercayai adanya kuyang. Jadi supaya tidak ada serangan dari hantu kuyang itu. Jadi mempunyai mantra gitu guys. Oke, dan yang berikutnya yaitu jenglot. Menurut sejarah, jenglot ini awalnya adalah seseorang yang sedang bertapa dan berubah menjadi sebuah jenglot. Jenglot ini berukuran kecil guys, mini gini, dan rambutnya panjang biasanya ya guys ya, berwajah seram juga. Nah, biasanya jenglot ini adalah sebagai jimat seorang dukun atau mempunyai kekuatan ilmu hitamnya guys. Jadi jenglot ini jenglot ini berbentuk berukuran seperti boneka guys, dan jenglot ini juga nih kukunya dan rambutnya bisa memanjang gitu. Wah, serem juga ya guys. Oke, yang berikutnya leak ya guys, yang berasal dari Kuta Bali ya. Leak ini dipercayai sebagai hantu penyihir jahat guys di mitologi Bali. Nah, leak ini juga berubah wujud, siang harinya itu berubah wujud sebagai manusia yang mempunyai ilmu supranatural. Nah, kalau siang itu berubah wujud seperti manusia, layaknya manusia biasa. Nah, untuk malam harinya biasanya hantu leak ini berubah menjadi hewan buas seperti harimau, macan, atau sebagainya guys. Nah, leak ini suka mencari manusia, baik itu manusia yang masih hidup atau mati, untuk membuat ramuan sihir jahatnya itu guys. Warga Bali percaya hantu leak ini adalah menganut ajaran kiri guys gitu. Nah, jadi kalau misalkan biasanya hantu leak ini berada di Pulau Dewata gitu. Nah, untuk hantu berikutnya guys ada sundel bolong. Hantu sundel bolong ini guys sama seperti kuntilanak. Jadi hantunya seorang perempuan atau wanita ya guys. Bedanya itu punggungnya sundel bolong itu bolong dan dipenuhi dengan belatung dan darah gitu guys. Nah, biasanya
Hantu sindel bolong ini suka berkeliarannya di tempat-tempat rendang juga, sama berambut panjang, bajunya berwarna putih, seperti itu. Nah, sindel bolong juga nih guys, pernah dijadiin film yang diperankan oleh Susana, artis kita Susana dan Luna Maya. Ya, diperankan kembali oleh Luna Maya. Pasti serem banget kan guys, tuh sindel bolongnya udah ketahuan kan, yang suka nonton film horor pasti tahu nih sindel bolong. Oke guys, cukup sekian ya guys si Eneng ngebahas tentang hantu-hantu seram yang ada di Indonesia. Bagi guys di rumah yang pengen terus-terusan tahu tentang hantu-hantu seram atau mistis, ikutin aja terus channelnya si Eneng. Pasti bakalan si Eneng update terus cerita-cerita hantu atau hal-hal mistis. Oke guys, sampai di sini ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Tombol loncengnya harus diklik sampai bunyi teng teng teng. Oke guys, dadah semuanya. Bye bye.